Jenderal Bintang 3 bermarga Batak telah menorehkan jejak kepemimpinannya yang signifikan dalam struktur militer dan kepolisian Indonesia. Tradisi, disiplin, dan ketegasan yang melekat pada marga Nasution, Siregar, Simatupang, dan Panggabean menjadikan mereka sosok ideal dalam memegang amanah kepemimpinan di TNI dan Polri. Tahun 2024 menandai era baru di mana 6 Jenderal Bintang 3 ini tidak hanya melanjutkan tradisi keunggulan militer, tetapi juga memperkuat fondasi integritas dan kepemimpinan di lingkungan pertahanan dan keamanan nasional. Kemampuan untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara merupakan ciri khas yang telah teruji dari para jenderal bermarga Batak ini. Dengan mengisi posisi-posisi kunci dalam struktur TNI dan Polri, mereka membuktikan bahwa keberanian serta taktik militer dan kepolisian yang efektif adalah hasil dari pendidikan yang berkelanjutan dan pengalaman lapangan yang kaya. Nah, berikut ini kita akan menggali lebih dalam mengenai profil dan jabatan strategis yang diemban oleh 6 Jenderal Bintang 3 ini yang semuanya menunjukkan dedikasi tak tergoyahkan terhadap pengabdian mereka pada bangsa dan negara. Komisaris Jenderal Polisi Reinhard Saud Polta Silitonga. Komisaris Jenderal Polisi ini saat ini menduduki posisi Inspektur Jenderal di Kementerian Hukum dan HAM sejak tanggal 5 April 2024. Sebelumnya, beliau memiliki peran sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan di mana ia berpengalaman luas di bidang reserse. Dengan latar belakang kelahiran di Medan, Komjen Pol Reinhard dikenal memiliki keahlian khusus dalam menangani operasi kepolisian yang kompleks termasuk pengelolaan narkoba dan pemasyarakatan. Laksamana Madya TNI Sininta Nauli Basana Huta Barat. Dikenal dengan nama Coki Huta Barat, Laksamana Madya TNI ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sejak 17 November 2023. Alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1989 ini memiliki rekam jejak yang cemerlang di Korps Pelaut, termasuk pernah bertugas sebagai ajudan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan utama sebelumnya termasuk Komandan Gugus Tempur Laut dan Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Laut. Komisaris Jenderal Polisi RZ Pancaputra Simanjuntak. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional sejak 8 September 2023. Komjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak terkenal dengan sikap tegas dan pengalamannya yang luas di bidang reserse. Beliau berasal dari Bali G dan memiliki pengalaman penting dalam berbagai operasi penting, termasuk operasi tangkap tangan KPK dan pemberantasan perjudian. Riwayat jabatannya mencakup posisi sebagai Kapolda Sumatera Utara dan Deputi Penindakan KPK. Letnan Jenderal TNI Richard Tampu Bolon. Sekarang menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI sejak 24 Juli 2024. Letjen TNI Richard Tampu Bolon sebelumnya adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Lulusan dari Korps Infanteri Kopassus ini dikenal karena keahliannya dalam operasi militer, termasuk operasi di Timur Timur dan penumpasan kelompok separatis di Papua. Jabatan utamanya termasuk Panglima Kongdam atau Cendrawasih dan Danjen Kopassus. Marsikal Madya TNI Muhammad Kiri Lubis. Dengan posisi saat ini sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 sejak April 2024. Marsdia TNI Muhammad Kiri Lubis adalah perwira kelahiran Medan dengan pengalaman substansial di Korps Penerbangan Tempur. Karir militer beliau meliputi tugas sebagai Komandan Pangkalan Udara Iswahyudi dan Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara sebelum menjabat sebagai Pangkogap Wilham II. Komisaris Jenderal Polisi Nik Avinta Karokaro. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkumham mulai 24 September 2024. Sebelumnya, Nik Avinta Karokaro
menjabat sebagai Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, di mana beliau dikenal tangguh dan berpengalaman dalam penanganan keamanan. Karir beliau yang terus menanjak di Polri juga mencerminkan kapasitas dan integritas tinggi yang beliau miliki. Nah teman-teman, melalui ketegasan dan kepemimpinan yang dimiliki oleh 6 Jenderal Bintang 3 bermarga Batak ini, kita dapat melihat betapa mereka telah mengukir prestasi dan integritas dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.